Oke, jadi apa yang dimaksud dengan negara? Kita bahas dulu nih tentang konsep negara sebelum masuk ke materi yang pertama. Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Bu, jadi kalau misalnya ada rakyat tapi tidak ada pemerintahnya itu namanya negara bukan? Jelas bukan. Yang namanya negara harus ada rakyat, wilayah, dan juga pemerintah yang berdaulat. Oh, gitu, Bu. Ingat, munculnya negara karena adanya rakyat yang merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama. Jadi, negara itu muncul karena ada sekumpulan orang yang berpikir kalau nasib mereka itu sama, sehingga mereka bertukar gagasan, sehingga memiliki tujuan yang sama pula. Nah, suatu negara ini harus memiliki pemerintah yang berdaulat atau diyakini oleh masyarakatnya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu, pemerintah yang dia memimpin negara tersebut harus dipercaya untuk membuat peraturan, untuk membuat undang-undang, untuk membuat hukum agar apa? Pemerintah itu semua peraturannya ditaati oleh masyarakat sehingga negara tersebut tidak menjadi kacau balau. Karena kan kalau masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya, boro-boro mau menuruti peraturannya, mereka bakalan memberontak jika diatur seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita lihat nih ya. Karena dianggap dapat memperkuat keberadaan suatu negara, pengakuan dari negara lain juga hal yang dianggap sangat penting. Jadi Bu, kalau misalnya suatu negara itu tidak diakui keberadaannya oleh negara lain, maka negara tersebut akan dianggap lemah keberadaannya. Bahkan jika mengalami segala sesuatu yang berbahaya atau ancaman dari luar, maka negara tersebut akan kesulitan karena tidak akan ada negara lain yang peduli atau menolong. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Jika ada negara, pasti ada yang namanya warga negara. Lalu, apa sih yang membedakan antara penduduk dengan warga negara? Pasti kalian sering kan ya, kalau misalnya ada yang ngedengar istilah penduduk, terus ada yang ngedengar istilah warga negara, ada yang ngedengar istilah rakyat. Nah, kalian pasti bingung nih, penduduk sama warga negara memangnya beda apa sama sih? Ternyata berbeda ya anak-anak. Kalau penduduk itu apa? Penduduk adalah seluruh orang yang menempati suatu wilayah. Sedangkan warga negara adalah penduduk yang secara sah diakui oleh negara sebagai anggota dari negara tersebut. Gimana sih Bu? Nggak paham deh. Jadi gini, warga negara itu sudah pasti penduduk. Tetapi kalau misalnya penduduk belum tentu warga negara gitu. Karena warga negara itu biasanya memiliki apa? Identitas atau tanda pengenal yang bisa kita sebut dengan KTP. Tuh, kalian lihat deh coba. Ingat, warga negara diakui karena memiliki kartu identitas. Semua warga negara sudah pasti penduduk, tapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Jadi lebih luas mana nih? Lebih luas penduduk atau warga negara? Jelas lebih luas penduduk ya. Karena kan tidak semua penduduk adalah warga negara. Gitu. Sorry, tidak semua. Iya betul, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana syarat menjadi warga negara Indonesia, Bu? Ini beberapa syaratnya ya, yang ada di buku banyak, tapi yang Ibu catat di sini cuma segini. Sisanya kalian boleh lihat buku paketnya ya. Nih, yang pertama, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Maksudnya gimana, Bu? Kalau dia 16 tahun, dia tidak boleh berarti. Tidak boleh mendaftar sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau dia sudah menikah, tapi dia masih berusia 16 tahun, dia boleh mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Persyaratannya berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, bisa bahasa Indonesia dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau dia tidak meyakini Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman hidup bangsa, maka orang tersebut tidak boleh mendaftar sebagai warga negara Indonesia. Ya, tidak akan diterima gitu. Nah, dia juga harus bisa bahasa Indonesia nih. Kalau misalnya sehari-harinya pakai bahasa asing, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Nah, maksudnya di sini adalah orang tersebut harus stay tinggal di Indonesia selama kurun waktu yang ditentukan, yaitu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini nggak boleh nih dia kayak pindah-pindah rumahnya ke luar negeri gitu. Harus secara berturut-turut 5 tahun di Indonesia, itu syaratnya. Selanjutnya, memiliki pekerjaan yang layak. Dan selanjutnya tidak memiliki hukuman pidana, jadi dia tidak boleh pernah dikenakan sanksi pidana
gitu. Harus bersih dari hukuman pidana, baru dia boleh mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Ada cara lain gak sih Bu? Kira-kira kok kayaknya rumit banget ya? Oh jelas ada, cara lainnya itu adalah melalui pemberian status kewarganegaraan. Nah kalau ini tuh udah langsung kita dapat sejak kita lahir sebenarnya. Ada dua nih asasnya. Yang pertama ius sanguinis, yang kedua ius soli. Ingat nih ada dua doang, gampang kok. Ius sanguinis, ius soli, beda ya Bu? Ya beda jelas. Ius sanguinis itu pemberian status kewarganegaraan melalui keturunan, garis keturunan. Sedangkan ius soli pemberian status kewarganegaraan berdasarkan tempat anak tersebut dilahirkan. Jadi ius sanguinis itu berdasarkan keturunan, ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran. Ingat ya kata kuncinya. Nah, Indonesia menganut yang mana, Bu? Ya jelas, Indonesia itu menganut yang mana, ayo? Indonesia menganut asas ius campuran sebenarnya, namun dominan ius sanguinis.